Oke ya, di siang hari ini kita bahas industri 4.0 dan accounting. Jadi hubungan antara revolusi industri keempat dan akuntansi itu apa? Ya, apa ancamannya ya? Kalau ada pakar yang mengatakan bahwa industri 4.0 ini telah menyebabkan disrupsi berbagai profesi, ya, di antaranya adalah profesi yang berkaitan dengan akuntansi, akuntan, auditor, ya memang kita akui benar. Ya. Mungkin di saat kalian belajar akuntansi, nggak terasa ya, kalian sudah banyak dikenalkan dengan software akuntansi, aplikasi akuntansi. Ya. Apalagi aplikasi-aplikasi di luar akuntansi. Ya, Android kan banyak sekali. Kalau zaman saya waktu kuliah yang belum terbayang apa itu aplikasi Android, apa itu software akuntansi. Ya. Bagaimana pembelian di suatu minimarket itu langsung tercatat, ya, kemudian dihasilkan jurnal buku besar akan laporan keuangan sesaat itu juga. Nah, kalau di saat ini memungkinkan sekali fakta itu bisa kita lihat secara langsung. Ini yang eh, mungkin menyebabkan ya orang-orang dulu itu begitu terkaget-kaget ya menghadapi kenyataan tersebut. Ya, bingung bagaimana cara untuk mengamankan, ya, apakah 10 tahun yang akan datang, ya, profesi saya masih ada atau enggak? Apakah saya harus cari pekerjaan yang lain, ya, karena pekerjaannya sudah diambil alih oleh software, oleh komputer, oleh mesin. Salah satu contoh misalkan, ya, Pak Pos, tukang pos. Tentu kalian tahu tukang pos. Ya, kalau sekarang pekerjaannya adalah mengantar paket kiriman. Apakah itu kue, ya, apakah itu buah mangga, buah apel, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Padahal dulu, ya, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dan seterusnya itu pekerjaan utama mereka adalah menyampaikan surat. Ya. Apakah itu surat-surat resmi antar instansi, apakah surat-surat korespondensi, surat pertemanan, ya, bahkan surat-surat apa namanya antar negara. Dulu waktu SMA, karena saya hobi mendengarkan radio siaran luar negeri, ya, radio Australia, Amerika Serikat, VOA, ya, dan radio-radio lainnya. Kadang saya berkirim surat untuk mendapatkan brosur-brosur, brosur, ya, majalah-majalah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga sempat korespondensi atau surat menyurat dengan salah satu pendengarnya, ya, untuk menambah teman dulu. Istilahnya apa itu? Saya lupa ya, penpal atau apa. Nah, kalau sekarang pertemanan itu bisa dilakukan sangat mudah dalam hitungan detik, menit, jam. Kalau dulu kan enggak, ya, kita mendengar seseorang misalkan ya di radio, kita catat nama alamatnya, kemudian kita berkirim surat. Baru nyampe mungkin seminggu, 2 minggu. Demikian pula pada saat saya kuliah di PKN STAN, dulu namanya STAN, ya, STAN Prodip Keuangan. Untuk mengabarkan kepada keadaan orang tua itu harus berkirim surat. Dikasih perangko, kemudian disampaikan ke mobil pos. Mobil pos warna merah, orange, ya. Itu sering mampir di kampus PKN STAN, sekarang mungkin namanya Plaza STAN itu. Itu dulu tempat mangkal mobil pos. Suratnya, ya, kalau biasa itu mungkin seminggu. Kalau kilat bisa 2 harian. Kilat khusus sehari. Semakin cepat semakin mahal tentunya. Untuk apa? Hanya untuk mengabarkan bahwa kepada orang tua, ya, Bapak Ibu, uang saya habis nih untuk bulan ini, mungkin bulan depan tinggal 2 minggu, minta kirim, ya, itu dengan surat. Atau mengabarkan kondisi perkuliahan, sedang kuliah mengalami kesulitan apapun. Kalau sekarang kan enggak, ya,
kita bisa berkomunikasi secara real time, bahkan ya face to face. Akhirnya apa? Profesi tukang pos yang mengirimkan surat terancam kan ya. Tuh, kalau begitu mereka kerja apa lagi dong? Kalau mereka tidak berinovasi, ya, misalkan menggeluti ke proses bisnis yang lain seperti pelayanan kargo ya, pengiriman barang, ya udah wassalam. Ya, habis deh. Nah, sekarang kita bicara accounting. Ya. Bagaimana nanti pengaruhnya ke akuntan, auditor, dan lain sebagainya. Secara umum. Ya, mungkin ya. Baik. Ya. Sebelum ke sana, kita lihat bagaimana perkembangan ya, revolusi industri ya, keempat itu terjadi. Ya, melalui transformasi digital. Kalau berbicara mengenai digital, ada satu isu yang menarik sekarang ya, TV-TV sudah mulai dilakukan digitalisasi siaran dari analog ke digital. Ya, apa itu analog digital? Saya kira kalian juga sudah mengikuti perkembangan lah ya. Apakah TV kalian sudah digital atau masih analog? Ya, bagaimana agar bisa dikonvert ke siaran digital? Itu terkait dengan bagaimana sinyal itu dipancarkannya, bagaimana siaran televisi itu dikelola. Nah, kita balik ke sini ya. Pada saat terjadi revolusi industri pertama di Eropa abad 18 1770. Kok baru berapa tahun ya? Berapa tahun? Baru 300-400 tahun, belum ada 500 tahun. Ya, ini yang tercatat dalam tinta sejarah. Ya. Sejarawan mungkin ya nggak mendapati fakta sejarah yang ada ratusan tahun sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, puluhan ribu tahun sebelumnya, atau ratusan ribu sebelumnya. Kalau alam mungkin 10.000 tahun yang lalu, 100.000 tahun yang lalu pernah ada kemajuan-kemajuan di bidang iptek yang kemudian hancur, musnah. Kita kan nggak tahu. Ya. Di sejarah itu kan salah satu cara untuk mendapatkan bukti sejarah kan dengan dokumentasi sejarah yang ada kan ya. Apakah melalui peninggalan masa lalu, prasasti misalkan, dokumentasi, relip-relip yang ada di makam misalkan, di dinding dan seterusnya. Contoh misalkan ya, kita mengenal ada Candi Borobudur, ada piramida Mesir, ya, dan juga peninggalan yang lain yang secara struktur bangunan itu mencerminkan perhitungan yang akurat, ya, presisinya, ya, secara geometrinya itu ukuran-ukurannya, ya, baik batu-batunya, kemudian kemiringannya dan seterusnya. Kalau nggak menguasai matematik mustahil itu bisa dilakukan pembangunan konstruksi tersebut, ya kan ya. Tapi kan kalau secara sains ilmu matematika sebenarnya juga sudah lama ditemukan kan ya, bukan 1770-an. Nah, bahkan sebelum Masehi itu matematika juga sudah digunakan. Ya. Misalkan zamannya Nabi Nuh, ya, ketika terjadi banjir, ya mungkin saja pada waktu itu peradaban itu hilang atau musnah. Ya, mungkin terjadi. Ya. Banyak bangunan-bangunan ya masa lalu yang cukup bagus, ya, gunung diukir, dipahat menjadi gedung-gedung tinggi. Ya, kalian bisa melihat bagaimana bukti-bukti tersebut. Ya, bangunannya cukup megah, tinggi, ya gedungnya. Ya, pokoknya arsitekturnya sangat canggih. Yaitu mungkin yang belum terdokumentasikan. Ya. Oke lah, yang jelas kita menggunakan referensi ini saja ya. Artinya kita tidak menolak ya jikalau suatu saat itu sejarah dicatat ulang. Tapi yang jelas ya, di sini kita mengenal ada penemuan-penemuan industri yang kita ketahui misalkan di tahap pertama itu ketika ditemukan mesin-mesin dengan bantuan tangan. Seperti mesin pemintal pakaian, mesin perontok gandum, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian mulai ditemukan mesin uap, ya, mesin yang ditenagai oleh air. Jadi konversi lahan pertanian menjadi industrialisasi atau pabrik itu sudah lama, abad ke-18. Kemudian di abad 19, satu tahun berikutnya,
industrialisasi itu semakin masif. Ya. Kalau sebelumnya yang dihasilkan perusahaan itu mungkin masih terbatas ya, apakah baju, sepatu misalkan, peralatan kerja. Tapi 100 tahun berikutnya beragam penemuan ya, produksi barang 1, 2, 3 itu ya, dari alat rumah tangga sehari-hari ya, alat rumah tangga, alat pertanian, alat perkebunan, alat konstruksi, mulai banyak. Ya, kemudian mulai diterapkannya industri assembly line and mass production. Perusahaan manufacturing, ada divisi-divisi pemotongan kayu, ada divisi pemanasan kayu, kemudian perakitan mebel ya, dan lain sebagainya. Dan dihasilkan produk secara massal. Sehari bisa 1.000 produk, 10.000 produk ya. Kalau nanti dikaitkan cost counting, nanti alokasinya menggunakan proses costing. Apalagi kemudian ketika listrik sudah mulai diketemukan ya, akan memicu munculnya penemuan-penemuan baru lagi ya, kendaraan bermotor, mobil ya, bagaimana dia bisa bergerak, pencahayaannya seperti apa ya. Sehingga di 100 tahun berikutnya ya, abad 20 itu berbagai peralatan komputasi, komputer mulai bermunculan. Digunakan di perusahaan-perusahaan besar, terutama negara maju ya. Kalau Indonesia kan baru merdeka tahun 45, ya di tahun tersebut ya mungkin komputer yang dipakai ya masih terbatas. Beda dengan sekarang ini, itu komputer sudah masuk ke rumah-rumah warga. Ya, di kamar-kamar kalian. Kalau kita bandingkan ya. Kemudian juga elektronisasi. Piranti-piranti elektronik itu menggurita. Apakah untuk kebutuhan rumah tangga ya, mesin cuci, AC, kemudian mesin peranak nasi, mesin pembersih ruangan, jet pump, dan lain sebagainya. Dan terjadi blue collar automation. Blue collar automation di sini adalah otomasi yang menggantikan karyawan pabrik atau buruh. Yang awalnya untuk membuat produk-produk itu menggunakan human labor intensive, ya dibutuhkan tenaga kerja, sebagaimana misalkan industri rokok ya di Jawa Timur, gudang garam tuh, PT Gudang Garam kan banyak digunakan tenaga kerja manusia ya untuk menggulung rokok dan seterusnya. Tapi ini sudah mulai digantikan oleh mesin yang diintegrasikan dengan komputer melalui Computer Integrated Manufacturing (CIM). Kemudian tahun-tahun berikutnya ya, tahun 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, belum sampai 100 tahun sih ya. Kalau 100 tahun kan 2070. Itu kalian sudah berapa usianya? Kalau sekarang usianya 20 ya, mungkin sudah 70 tahun. Sudah jadi kakek nenek semuanya. Saya mungkin sudah ada di alam kubur. Nah, ini yang terjadi adalah ya bagaimana komputerisasi itu lebih masif lagi. Ya. Alat-alat computing, bukan hanya komputer ya, termasuk smartphone, smartwatch, ya, smart kamera itu bermunculan. Nah, ditandai dengan penggunaan Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, and Machine Learning, White Collar Automation. White Collar Automation di sini adalah otomasi ya, yang menggantikan tenaga kerja manusia atau staf di perkantoran. Kalau sebelumnya di pabrik, nah white collar di sini di perkantoran. Seperti staf accounting, staf pembukuan, staf perbankan, staf di PT Pos, staf di pintu tol, ya penjaga pintu tol. Itu sudah mulai digantikan oleh mesin. Ya. In-rating itu apa, big data itu apa, AI itu apa. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya ya, melalui pilar-pilar yang mendukung revolusi industri yang keempat. Nah, ini satu tadi, computer and automation, bagaimana hubungan antara komputer dan otomasi. Yang kedua, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dibuat-buat, disematkan ke mesin.
Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT, bagaimana benda satu dengan benda yang lain itu mampu berkomunikasi, ya, seolah-olah punya nyawa atau hidup. Kemudian yang keempat adalah Big Data atau data besar. Baik, yang pertama ya, Computer and Automation. Rekan-rekan semuanya, otomasi dengan menggunakan komputer dan robot itu di revolusi yang ketiga itu sudah terjadi. Sehingga kita mengenal di sana ada blue collar automation. Tapi belum mendaya-gunakan internet. Sejak internet itu menggurita kemana-mana ya, dari kota sampai ke gunung, dari ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya ya. Dari kamar depan ruang tamu mungkin sampai ke toilet itu bisa digunakan, diimplementasikan. Sehingga otomasi komputer dengan robot atau mesin dan internet itu mempercepat penggunaannya, ya, mengoptimalkan bagaimana hal tersebut bisa didaya gunakan di suatu perusahaan. Berikan peluang yang sangat bagus bagi industri. Yang pertama. Adapun tujuan pokok dari industri 4.0 adalah mencapai perbaikan ya terkait dengan pertama otomasi ya, di mana ada fasilitasi dari internet. Kemudian yang kedua operasional efisiensi, bagaimana biaya yang digunakan juga lebih murah. Dan yang ketiga juga keefektifan, ketepatan. Ya, tepat tidaknya misalkan digunakan internet untuk mencapai tujuan produksi yang diharapkan. Ini menurut Slusarsik 2018 di jurnal. Ya. Kemudian yang ketiga menurut MAR 2016, ya, ketika terjadi otomasi yang semakin meningkatnya, maka akan banyak pekerjaan yang berpeluang digantikan oleh komputer ataupun mesin. Di sana disebutkan ya bahwa berdasarkan angka estimasi sebanyak 47% pekerjaan-pekerjaan di Amerika Serikat itu dalam zona beresiko hilang, disappear, atau digantikan oleh mesin. Terus pekerjaannya kemana dong? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Begitu pula di Eropa. Kalau di Eropa ada pemicu khusus ya karena di sana itu mengalami aging society, usia produktif ya, di usia-usia yang masih muda atau produktif itu lebih kecil dibandingkan dengan usia tua dan menjelang pensiun ya atau pensiun, sehingga menyebabkan mereka kekurangan tenaga kerja. Nah, mereka sebenarnya orang-orang Eropa sudah memikirkan untuk menggantinya dengan tadi teknologi power generating teknologi untuk mengantisipasi kekurangan tenaga kerja. Mereka tidak misalkan mengimpor tenaga kerja dari negara-negara yang lainnya, sebagaimana Korea, sebagaimana misalkan Malaysia, sebagaimana negara-negara di Timur Tengah. Tapi menggunakan teknologi. Sebenarnya sudah lama sekali di Eropa. Artinya apa? Komputer dan otomasi itu kalau disinergikan itu akan menghasilkan dampak yang cukup baik itu positif, yaitu menghasilkan produktivitas, ya, efisiensi operasional, dan efektivitas. Tapi di sisi yang lain itu akan apa? Mengancam eksistensi human labor dalam tanda kutip tentunya. Tapi saya yakin nggak akan matilah manusia, kan sudah dijamin rezekinya. Ya, akan timbul pekerjaan baru. Bagaimana yang di atas itu senantiasa lebih mengetahui manusianya. Baik, yang kedua adalah artificial intelligence. Ya, ini pilar yang kedua. Menurut McCarthy, AI di sini adalah ya ilmu dan perekayasaan bagaimana membuat mesin cerdas. Udah lama dong McCarthy ini disampaikan di tahun 1955. Sekarang tahun 2020. Ya, sudah ada 70-an tahun. Ternyata AI itu udah lama ya diketahui,
diajarkannya dalam ilmu komputer. Baru-baru inilah kata-kata AI itu terkenal karena ada istilah revolusi industri. Menurut Lukas tahun 2000-an ya, AI itu semacam bidang ilmu komputer, ya, computer science yang berusaha untuk mengembangkan sebuah aplikasi ya, yang meniru kecerdasan manusia dalam domain yang terbatas. Sehingga kalau kalian belajar pernah kuliah di ilmu komputer ya, ilkom atau informatika, atau kalian punya saudara yang teman yang kuliah di sana pasti akan belajar tentang artificial intelligence ya, machine learning. Ini bukan hal yang baru ya, di ilmu komputer. Kemudian juga kapasitas suatu piranti untuk melaksanakan fungsi yang secara normal itu berkaitan dengan kecerdasan manusia, seperti melakukan reasoning, bagaimana mengambil keputusan ya ketika berjalan ke depan, jika di depannya itu ada batu besar, ada pohon, ada buaya, apakah terus berjalan atau mundur, atau menikung ya ke kiri ke kanan, ya, itu berkaitan dengan reasoning. Kemudian juga optimasi ya, optimizing melalui experience, pengalaman. Jika suatu saat ya mesin itu tetap berjalan ya, padahal di depannya ada tembok, ya pasti dia akan dihentikan, nggak bisa jalan. Ya, sehingga melalui machine learning, ya, pembelajaran mesin tadi bisa diajarkan. Ya, kalau seperti itu, juga nggak akan bisa berjalan lurus, harus mundur lagi, belok kiri dulu berapa meter, baru berjalan ke depan lagi. Sebagaimana manusia ya, atau anak kecil, bayi yang kita ajarkan, jika di sana ada halangannya, dia pasti akan mencari jalan untuk alternatifnya. Kemudian juga kemampuan suatu mesin untuk belajar dari pengalaman dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya diatribusikan ke kecerdasan manusia. Apakah memecahkan masalah, menghitung, calculating, reasoning, memahami bahasa alam. Kemudian juga menurut Profesor ya, Grewal nih dinyatakan bahwa AI itu adalah sistem simulasi mekanis yang mengumpulkan knowledge, ya, pengetahuan dan informasi, memprosesnya menjadi kecerdasan alam, ya, universe, dengan melakukan collecting and interpreting, ya, mengumpulkan, menerjemahkan, dan kemudian mendiseminasikan, ya, menyebarkan, menerapkan agar bisa diterapkan dalam bentuk aksi yang real atau nyata. Ya. Ini berbicara mengenai artificial intelligence. Contohnya apa sih ya? Contohnya misalkan mesin, robot. Dia bisa diprogram ya dengan bantuan artificial intelligence ya di sini. Nanti teknisnya itu ada bahasa-bahasa pembelajaran ya, machine learning yang bisa digunakan untuk menyusun program-program logik di suatu komputer. Ya. Dia bisa diajarkan untuk berjalan, berlari, melompat. Ya. Berapa jarak jalannya ya, langkahnya berapa panjang, apakah 30 cm atau 40 cm misalkan ya. Ke depan berapa meter. Kemudian jika di depannya dikasih halangan berupa objek, dia bisa mengindra, bisa melakukan sensing. Tentu kan mesinnya dikasih sensor. Ya, untuk mengindra di depannya itu ada barang apa? Berapa ukurannya? Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Kira-kira barang itu bentuk barang apa? Apakah batu, apakah pohon, apakah hewan, apakah manusia? Ya, diajari dia. Sehingga nanti jika ada objek tersebut ya, dia akan mencari alternatif ya, apakah belok kiri, belok kanan, apakah melompat. Ya. Pilihan-pilihan keputusan itu bisa ditentukan dan dibikin dalam suatu logic program ya oleh programmer ya tentunya. Kalau misalkan diprogram untuk melompat, tingginya berapa senti, ya, berapa meter. Sehingga nanti ini sangat terkait dengan Internet of Things. Bagaimana sensor tadi mampu berkomunikasi dengan jaringan komputer. Dengan komputer ya melalui jaringan internet. Baik itu berbasis
nirkabel, wireless, atau dengan kabel. Baik, ya. Tadi sampai mana tadi? Nah, kita sampai yang terakhir di sini ya, menurut Profesor Singh dia. Berikutnya yang ketiga adalah Internet of Things atau IoT, yaitu suatu istilah yang mengacu pada melekatnya sebuah sensor ke beberapa piranti, apakah itu lampu, ya pencahayaan, panas ya, piranti-piranti AC dan lain sebagainya. Di mana device tadi ya mampu terhubung dengan internet. Ya, katakanlah AC di suatu ruangan ya, dia bisa menghitung berapa suhu di suatu ruangan tersebut. Ya, jikalau misalkan suhunya panas, ya, 36 derajat, ya, 33 derajat, ya, dia akan berusaha untuk mendinginkannya ya, jika sudah diprogram di komputernya, sistem. Bagaimana AC tadi mampu mengetahui suhunya melalui sensor. Kemudian sensornya dihubungkan dengan komputer ya, jaringan komputer melalui Internet of Things (IoT). Jadi sensor tadi mampu berbicara dengan piranti yang lain, dengan komputer atau bahkan dengan piranti yang lain. Ya. Untuk apa? Menyesuaikan suhunya. Jadi apakah 20 derajat atau 18 derajat ya Celcius dan lain sebagainya. Proses dilakukan secara otomatis oleh AC tadi tanpa intervensi manusia. Kalau misalkan masih dilakukan oleh manusia ya seperti ketika kalian masuk kamar nyalakan AC, ya, pencet remote ya, itu belum berbasis mesin to mesin ya, M2 atau IoT. Ya. Kemudian yang kedua menurut Herman, suatu istilah yang digunakan untuk piranti bergerak mobile device yang dilengkapi dengan apakah itu chip, apakah itu RFID ya. Chip itu misalkan ya ada di kartu ATM kalian ya. Ada radio frequency identification, ada sensor atau piranti yang lain yang mampu terhubung dan berkomunikasi untuk berbagi data. Kemudian menurut Ross, IoT ini adalah sistem ya yang saling berkaitan dengan device komputasi, kemudian juga mechanical and digital machine, ya, mesin-mesin digital dan mekanis yang lain. Apakah digunakan untuk memproduksi barang, apakah digunakan untuk mengambil barang, apakah digunakan untuk melakukan pengecatan barang ya secara otomatis. Ya. Di device tadi disertai dengan identifikasi khusus yang unik, yang berbeda satu dengan yang lain, ya, yang nggak mungkin sama. Di handphone kalian, smartphone kalian, ada juga identifikasi yang unik untuk mengidentifikasi piranti kalian. Dan kemampuan untuk mentransfer data ya, di suatu jaringan tanpa adanya interaksi human to human, to komputer. Jadi manusia tidak perlu pencet tombol A, pencet tombol B. Semuanya dilakukan oleh device tadi. Mengetahui di mana letak bahan baku ya, ada di gudang sana, berapa jaraknya 10 meter, maka mesinnya akan jalan ke sana. Kemudian bagaimana mengambil bahan bakunya, semua digerakkan oleh mesin. Ya, sampai mengantar ke ruangan produksi juga sama digerakkan oleh mesin. Ya. Itu dengan program yang sudah diinjeksikan ya ke sebuah software. Menurut Kayul Kapatel, Internet of Things itu adalah internet dari 3 hal. People to people, people to machine of thing, mesin thing, dan thing machine to thing machine. Ini ada 3 hal kalau menurut Kayul Kapatel. Intinya bahwa piranti yang dimiliki itu mampu berkomunikasi secara mandiri ya antara device dengan device yang lain tanpa intervensi manusia. Ini kalau orang zaman dulu mungkin ya tahun 70-an 60-an tuh, wah ini ada apa namanya, disusupi oleh makhluk gaib. Ya, barangnya bisa jalan sendiri. Barangnya bisa ngomong, bisa ngobrol ketika ada orang masuk. Ya, orang masuk buka pintu nggak ngasih salam. Ya. Kemudian ada boneka, Assalamualaikum, kaget. Ini bentuk contoh bagaimana Internet of Things.
Dan yang keempat adalah big data atau data besar. Namanya juga big data ya. Jadi dia bisa berupa data dalam jumlah yang sangat besar. Kecepatannya sangat cepat ya. Transfernya berapa gigabit per detik misalkan. Kemudian jumlahnya banyak. Jenisnya ya. Ada data berbentuk file doc, file Excel, file PDF, ya, file lagu, MP3, file video dan seterusnya. Beraneka ragam ya. Sehingga untuk mengolahnya itu sangat repot kalau dengan menggunakan tool atau piranti yang ada saat ini. Nggak cukup, nggak mampu. Ya, sehingga Wang Wanzhang Lizhang itu menyebutkan ya terkait dengan big data di sini adalah jumlah data yang sangat besar yang tidak mungkin terkelola ya ketika digunakan sistem analisis data konvensional saat ini. Ya, in continuous secara berkelanjutan. Nggak muat, nggak menampung saking besarnya data, nggak menampung saking cepatnya data itu, nggak menampung smart saking banyaknya jenis data tersebut. Ya, kita mengenal misalkan di BMS, apakah itu Microsoft SQL, MySQL, ya, dan lain sebagainya. Nggak mungkin dikelola dengan software-software seperti itu atau komputer yang kita miliki ya untuk kuliah, nggak muat. Kemudian big data is high volume, high velocity, high variety. 3H ya. Volume, velocity, variety. Volumenya tinggi, sama dengan nomor 1 di atas. Kecepatan dan ragamnya juga sangat banyak lah ya. Tas aset informasi. Sehingga kalau misalkan digunakan untuk mengambil kebijakan, atau keputusan, atau pengetahuan itu memang butuh untuk bentuk-bentuk pemrosesan yang inovatif. Tentu yang cost efektif juga ya, yang tidak terlalu mahal ya, dalam rangka untuk mengambil keputusan atau memproses otomasi. Contoh misalkan ya, negara pemerintah itu bisa menggunakan data-data yang tersebar di halaman website ya, website berita misalkan ada Detik, Republika, Kompas dan lain sebagainya ya. Kemudian juga sosial media dari Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Kemudian juga YouTube dan lain sebagainya. Diolah untuk mengetahui perasaan masyarakat terkait dengan COVID ini. Apakah masyarakat itu putus asa atau enggak? Ya, bagaimana reaksi masyarakat dengan mengolah data-data yang didapatkan dari berbagai macam jenis data tadi. Dari data sifatnya struktural, terstruktur, rapi, ya, format-formatnya rapi yang bisa diolah, ya, data operasional ya, sampai data yang tidak terstruktur rapi, seperti data yang ada di video itu kan nggak bisa langsung diolahkan ya, harus diketahui, harus dipahami, diidentifikasi dulu. Baik, kita lihat accounting and industri 4.0. Lalu bagaimana nanti implikasinya ya perkembangan TIK terhadap accounting. Bahwa proses otomasi artinya adalah akuntan dan auditor itu akan lebih banyak memfokuskan diri bagaimana mengelola sistem informasi secara teknis. Dan pekerjaan mereka akan banyak dari sisi analitik. Pekerjaan yang sifatnya repetitif ya atau sifatnya clerical ya, input data misalkan, membandingkan data satu dengan yang lain, ngitung data, menjumlahkan, itu udah wassalam. Sudah nggak relevan lagi karena sudah secara gampang ya digantikan oleh mesin. Menurut Skop tahun 2019, teknologi-teknologi yang membentuk ulang model bisnis accounting ya berupa pertama ada robotic process automation, otomasi proses robot. Yang kedua ada artificial intelligence. Kemudian ada program analitik yang lebih canggih lagi. Ya, yang lebih maju. Bukan hanya data mining ya. Bukan hanya OLAP, online analytical processing. Nah, ada big data. Kemudian juga ada blockchain ya, yang kemudian digunakan sebagai basis untuk transaksi cryptocurrency, Bitcoin misalkan.
Semua itu membutuhkan apa? Pendidikan yang lebih maju, lebih canggih. Ya, sehingga nanti akuntan akan mempunyai kemampuan untuk fokus pada skill pada level yang tinggi, bukan hanya bagaimana menjurnal, itu mah kemampuan dasar ya. Kalau sekarang ibaratnya itu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Anak SD harusnya tahu 5 tambah 5 berapa, sebagai kemampuan sederhana atau dasar. Satu hal yang pasti bahwa otomasi ini akan menyebabkan pengurangan secara substansial staf-staf yang berkaitan dengan tugas-tugas tradisional. Apakah misalkan entry data ke aplikasi, apakah misalkan mengcopy data, apakah misalkan menerima pembayarannya dari pelanggan, ya. Seperti kalau dulu di tol-tol kan masih digunakan ya tenaga-tenaga di tol itu, staf-staf perbankan dan lain sebagainya. Proses otomasi itu maknanya ini tadi sudah ya, yang automation atas proses-proses accounting reguler itu akan menyebabkan akuntan dan auditor itu ya nanti harus lebih fokus kepada tugas yang lebih spesifik atau khusus. Karena banyak pekerjaan tugas-tugas yang sebelumnya dihandle oleh mereka itu sudah digantikan oleh komputer atau mesin. Ini yang kemudian disebut dengan era disrupsi. Ya, the future of accounting. Ya, tidak ada keraguan lagi bahwa accounting and auditing profession, profesi auditing dan accounting itu akan berubah sooner or later. Ya, sooner rather than later. Karena revolusi digital yang saat ini sudah mulai terjadi di depan mata kita. Masa depan accounting dan auditing profession tentu akan membutuhkan filosofi pembelajaran jangka panjang, lifelong and ongoing adaptation to the changing environment. Artinya belajar seumur hidup ya. Dari kita lahir bayi sampai kita meninggal, ini sebagaimana hadis yang disampaikan ya Rasulullah. Belajar itu dari sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Gak ada kata-kata berhenti belajar. Jika kalian lulus D3 bisa ke S1, ke S2, ke S3, ke S4 dan seterusnya lah. Artinya senantiasa menambah pengetahuan tuh, keterampilan kalian. Gak ada kata menyerah ya, kalau sudah berhenti ya udah akan menjadi orang yang ketinggalan zaman nanti. Ini sangat penting. Yang termasuk adaptasi lingkungan yang baru. Jika perusahaan banyak menggunakan software, maka mau nggak mau para akuntan itu harus terampil mengoperasikan komputer, terampil mengoperasikan software. Hingga di penugasan mata kuliah C itu ada tugas bedah software ya, minimal kalian tahu software accounting apa saja lah ya, kemudian dalamannya apa saja. Kemudian Romley dan Steinberg menyatakan bahwa kemajuan dalam teknik artificial intelligence itu memungkinkan untuk membuat ya, automated action giving tool seperti bot. Ya. Jadi customer relationship management ya dengan bantuan aplikasi berbasis elektronik atau komputer ya, untuk memberikan tanggapan kepada pelanggannya jika mereka bertanya. Ya, saat ini juga sudah banyak kan ya aplikasi-aplikasi bot ya yang ada di Instagram atau WA. Ya, kalian bisa bertanya bagaimana cara membeli paket data, nanti akan ada jawaban secara otomatis. Sampai pada pertanyaan Anda yang aneh. Ya. Anda tinggal di mana misalkan? Anda lahir tahun kapan? Kalau di sistemnya itu nggak diinjeksikan ya, kosakata tersebut nggak akan dijawab. Wah, saya nggak tahu maksud Anda apa. Standar jawabannya ya. Di Google kan juga sudah ada juga ya. Kalau kalian bosen punya teman ngobrol, komunikasinya dengan Google Assistant. Menurut Forbes bahwa masa depan accounting dan profesi audit ya sangat nyata bahwa peran akuntan dan auditor itu akan berubah. Tidak sebagaimana dulu lagi. Ya, cuma membuat laporan keuangan. Cuman entry data jurnal. Ya, cuma membandingkan antara utang dagang ya dibandingkan dengan modal misalkan, menghabiskan waktu banyak, pekerjaan yang repetitif yang berulang-ulang atau clerical work
Ini karena sudah digantikan oleh mesin yang otomatis. Sehingga masa depan auditor dan akuntan itu nanti harusnya mereka melakukan pekerjaan yang bernilai lebih tinggi. Ya. Bertransformasi untuk menjadi more advisor, memberikan input atau masukan kepada manajemen, ya, berkaitan dengan finance and business dengan keahlian yang lebih spesifik atau khusus. Ya, mereka misalkan harus bisa memberikan masukan ya bagaimana cara untuk meningkatkan tingkat penjualan di suatu kota ya dengan melakukan diagnosis, kemudian mengolah data-data, apakah data pelanggan, data penjualan, data pasarnya, misalkan kecenderungan pasar melalui survei-survei, ya, dan data yang lain itu digabungkan, diolah, diekstrak ya melalui big data untuk menghasilkan indikasi apa namanya pengetahuan lah ya, cara untuk meningkatkan sales itu misalkan dengan menambah katakanlah ya biaya iklan di sosmed, kemudian mengurangi pricing marginnya ya dikurangi sekian persen ya, 5% katakanlah ya, karena produk yang lain tuh ada menawarkan harga yang kompetitif. Itu nggak akan didapatkan kalau menggunakan skema pengolahan data yang tradisional. Di pembahasan tentang database relasional kan kita belajar ya bahwa salah satu keunggulannya itu kita bisa melakukan analisis lintas fungsi. Fungsi 1, 2, 3 ya dan seterusnya. Baik, ya kita lanjutkan lagi ya. Auditing proses ya, proses auditing itu di masa akan datang itu akan terotomasi dengan lahirnya tool-tool yang sangat canggih untuk mendeteksi risiko dan kecurangan. Jadi kecurangan sudah dideteksi sejak awal ya ketika si operator tidak input data tertentu katakanlah. Ya, sudah canggih. Jadi auditor itu dilakukan ya audit dilakukan pada saat entry data bukan di akhir laporannya. Untuk mencegah apa? Mencegah fraud, mencegah kecurangan. Ya, si operator nggak mungkin ya melakukan kecurangan di awal, sudah dibatasi, ditembok lah istilahnya. Sehingga auditor di masa depan itu harus lebih fokus pada bagaimana menganalisis output ya instead of using several ya, bukan lagi misalkan menggunakan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi tentang laporan keuangan. Ya, menghitung berapa current rasionya, berapa current asset rasionya, berapa ya perbandingan antara aset tetap dengan equity misalkan. Forbes. Masa depan akuntan dan auditor itu akan berkaitan dengan bagaimana mereka nanti akan menggunakan sistem informasi yang canggih disertai dengan penggunaan artificial intelligence ya, kecerdasan artificial untuk menganalisis, ya, membuat laporan dan mengembangkan output yang diinginkan oleh pimpinan, ya, oleh manajemen. Ya, jadi bukan hanya ya nyusun laporan keuangan. Sistem informasi yang canggih nanti akan berkaitan bagaimana mengolah keamanan data. Data security ini sangat penting ya, bagaimana memastikan dari sisi confidentiality data, integritasnya, ketersediaannya, ya. Sehingga perlu untuk dipastikan hal tersebut terkelola secara baik. Ya, nggak ada potensi-potensi yang beresiko yang menyebabkan data itu tidak akurat. Ya, kemudian menghubungkan antara sisi-sisi yang lain, keuangan, sebagai bagian dari big data. Jika nanti data-data keuangan diolah itu kira-kira data apa saja yang sangat penting? Apakah transaksi harian, kemudian ada voucher jurnal tadi ya, kemudian juga ada data pelanggan, ada data produksi, dan data lainnya. Yang kemudian datanya dalam format apa saja itu bisa dijadikan sebagai bagian dari big data. The revolution is changing. Revolusi sedang berubah, ya, mengubah tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen accounting. Mungkin kalau kalian belajar belum ya di depan nanti insya Allah ya. Mungkin di tiga ini kalian belajar cost accounting. Ya.
Di manajemen konten ini lebih banyak lagi yang dibahas ya, terkait bagaimana akuntansi digunakan tujuan manajemen. Kemudian in finance accounting, ya, di masa yang akan datang, manajemen accounting task, tugas-tugas terkait dengan manajemen accounting ini harus lebih detail dan lebih tepat lagi ya. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan komputer itu lebih canggih mengumpulkan data, ya, mengkolek dan mengumpulkan informasi ya yang dibutuhkan oleh manajer dalam rangka mengambil keputusan. Sehingga menjadi vital ya. Kalau di CLRS itu kegiatan yang keempat yaitu menyiapkan managerial report, ini menjadi sangat penting sekali. Ya, jadi bagaimana nanti akuntan ataupun auditor itu ya bisa mencurahkan waktunya yang sangat berharga di sana, memberikan nasihat, masukan ya dengan mengolah data-data tujuan internal perusahaan untuk pengambilan keputusan. Content in the feed can then focus specifically on preparing and analyzing the data for those who are interested. Jadi siapa yang membutuhkannya? Misalkan presiden direktur, misalkan kepala divisi pemasaran, misalkan kepala divisi produksi, ya, butuh data-data yang sangat strategis tentunya. Nah, tadi kan kita bertanya-tanya ya. Lalu yang tersisa bagi akuntan, auditor apa dong kalau pekerjaannya itu ya, beresiko ya, digantikan oleh software, mesin, komputer. Alih fungsi dong. Jadi ibarat dulu itu belum ada mobil kendaraan, ya, profesi yang terkait itu kan ada sopir andong, sopir becak. Ya. Ketika mobil hadir, mereka tersisih. Ya. Makin lama makin tidak digunakan, hilang. Kalau mereka tetap menarik ya nggak efisien, ongkosnya mahal. Misalkan. Mobil angkot murah, ya 2.000 3.000. Andong 10.000 15.000, ditinggalkan pelanggannya. Ya. Kalau tetap di profesi yang lama ya pasti mereka akan sulit untuk bertahan hidup. Maka harus adaptasi. Ya. Jadi sopir angkot, jadi sopir bis, atau jadi tambal ban, jadi tukang tambah angin. Jadi mendirikan ya, usaha cuci mobil, salon mobil, ya, servis dan lain sebagainya. Banyak sekali ternyata ya. Jadi hilang satu tumbuh 1.000. Demikian pula ya kalau awalnya itu akuntan hanya fokus membantu menyiapkan laporan keuangan, kemudian juga melakukan audit saja ya untuk tujuan-tujuan yang sederhana ya, simple, katakan internal audit ya, untuk tujuan operasionalnya, efisiensi operasional. Nah, ini lebih banyak lagi ternyata peluang yang lain. Apakah untuk menjadi blockchain accountants? Ya. Bagaimana akuntan itu bekerja ya, berprofesi, memberikan masukan-masukan, ya, memberikan advice terkait dengan blockchain ya. Ya, penggunaan mata uang berbasis cryptocurrency, misalkan Bitcoin ya dan lain sebagainya, itu kan masih terbuka juga. Kemudian menjadi analytics guru. Guru ini sepertinya bahasa Sanskerta yang diadopsi bahasa Inggris. Ibaratnya trainer analytics yang punya kemampuan analytics. Ya. Analisis data satu dengan data yang lain. Kalau akuntan kan sudah terbiasa dengan angka-angka kan ya. Saya kira nggak akan kesulitan untuk bekerja secara analitis. Kemudian juga analis historical accounting ya. Sehingga tadi kita belajar ada jejak audit ya, ada journal voucher ya. Masa kita kenal jejak audit ya, kenal journal voucher ya, nggak bisa menjadi analis historical accounting. Kemudian juga healthcare accountant ya, di bidang perawatan kesehatan ya, cloud
accounting spesialis, ya, spesialis akuntansi berbasis komputer atau awan, ya, ada software Mayop misalkan, software akurat, ya, ada software UMKM, banyak sekali ya software yang ada di internet, ya. Kemudian sistem integrator, cybercrime accountant, ya, akuntan yang berkaitan dengan menangani kejahatan cyber, ya. Apakah misalkan terjadi fraud yang melibatkan sebuah perusahaan keuangan dan melibatkan karyawan, ya, akuntan bisa terjun di sana. Fintech City Planner Accountant, ada analis accounting strategis, ini nanti berkaitan dengan manajemen accounting, ya. Fintech Accountant, ya, kemudian juga ada data security akuntan, dan masih banyak lagi tentunya. Ini contoh-contoh potensial job saja. Tentu untuk sampai ke sana, ya, akuntan harus mempersiapkan, melengkapi skill-skill yang mereka miliki. Bukan hanya mengetahui cara menjurnal, cara posting, cara closing, cara adjusting, cara menyampaikan laporan keuangan. Itu mas standar skill, ya. Tapi juga harus disertai dengan menambah kecakapan-kecakapan seperti bagaimana memahami software dan capability ada suatu software, ya, yang ada di pasaran. Software Mayop ini kayaknya bagus digunakan untuk perusahaan ini nih. Kelebihannya bisa digunakan cukup mudah, customisasinya juga gampang, misalkan, ya, contohnya saja. Kemudian dasar-dasar coding, tahu apa itu HTML, XML, XBRL, PHP, Python, Java, ya, dan seterusnya. Kemudian juga kemampuan analisis skill, ya, sehingga kalian juga belajar yang namanya mata kuliah ALK, ya, analisis laporan keuangan, tentu dengan materi-materi yang lebih canggih lagi, pengetahuan tentang software fintech, visualisasi data, bagaimana cara menampilkan data, ya, secara grafisnya, data-datanya apa saja, bagaimana menggabungkan data satu dengan data yang lain, itu sangat penting. Data security, forensic tool, kemudian knowledge of international standard, standar akuntansi, standar data, standar kontrol, kemudian juga data warehouse management, pengetahuan regulasi khusus tentang industri, misalkan industri perbankan, industri keuangan, industri cryptocurrency, kemudian juga enterprise resource planning experience. Ini yang perlu didapatkan oleh akuntan. Selain itu juga social skill, kemampuan bukan hanya sesi teknis tapi juga secara sosial, ya, ketika berhadapan dengan orang lain, ketika berhadapan dengan pimpinan, ketika berhadapan dengan rekan kerja, ketika berhadapan dengan pelanggan, ya, punya kemampuan komunikasi yang cukup kuat, ya, mampu mempresentasikan gagasan dengan menarik, ya, dengan kuat, nggak malu-malu, nggak rendah diri, kemudian juga kecerdasan emosional, punya etika yang bagus, ya, ketika berhadapan dengan rekan yang lain. Jika rekan yang lain itu misalkan mungkin melakukan kesalahan, ya, secara etika, ya, cara untuk menegur kan bisa berbeda-beda, ya. Bagaimana melakukan teguran yang tidak menyakiti rekan kerja yang lainnya, apakah secara tertutup, ya, nggak harus disampaikan di depan karyawan yang lain, itu kan tentang etika. Kemudian bagaimana misalkan beretika, ya, di kantor, ya, apakah dibenarkan menggunakan resource yang ada di sana untuk kepentingan pribadi, ya, menggunakan jaringan internet untuk tujuan pribadi misalkan, boleh atau tidak. Kemudian juga leadership, ya, skill, pengetahuan penjualan, ya, itu juga mutlak, ya, transaksi jual beli itu fitur-fiturnya apa saja sih, cash sale, credit sales, COD, ya, dan lain sebagainya. Manajemen risiko, inovatif, kreatif ini yang penting, ya, karena kalau mesin itu kan tergantung dari yang memprogramnya, ya. Kalau dia tidak inovatif, kreatif, ya udah sama juga seperti manusia, berhenti. Tapi kalau manusia itu diciptakan dengan otak yang senantiasa bisa digunakan untuk berkreasi dan inovasi. Kemudian pengambilan keputusan strategis, orientasi customer service.
Jika berhadapan dengan pelanggan, bagaimana sikap yang ditunjukkannya, bagaimana mimik mukanya, ya agar menghargai customer, agar customer betah, kerasan dan sebagainya. Baik, saya kira ini saja ya rekan-rekan mahasiswa sekalian ya untuk materi yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 dan akuntansi. Bagaimana pengaruhnya, kemudian bagaimana dampaknya dan bagaimana akuntan menyikapinya. Apakah berdiam diri, ya tergerus oleh perubahan zaman, atau mereka melakukan adaptasi atas perubahan tersebut dan melakukan inovasi dan berkreativitas. Ini semuanya tergantung kepada akuntan, dikembalikan kepada mereka. Ya, mereka mau survive atau tidak. Ini masalah-masalah yang sebenarnya dibalikkan kepada orangnya atau personnya. Kira-kira itu saja ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan.